Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini, saya Muhammad Imam Fudianto dengan 2334932. Saya akan mempresentasikan hasil analisis spasial kerawanan bencana erupsi Gunung Rinjani untuk memenuhi mata kuliah integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis untuk kebencanaan. Baiklah, kategori dan karakteristik bencana. Di sini ada erupsi Gunung Rinjani ini tergolong dalam dalam jenis bencana alam geologi vulkanik ekstrim. Berikut pembagian ancamannya. Yang pertama itu ada bahaya primer atau primary hazard. Ancaman langsung saat letusan seperti awan panas, aliran lava pijar, gas beracun, dan lontaran batu di dekat kawah. Kemudian ada bahaya sekundernya, secondary hazard, aliran 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 lahar dingin akibat curah hujan tinggi yang membawa endapan material abu vulkanik menyusuri sungai Hulu. Dan karakteristik tipe erupsi bersifat campuran eksplosif efusif karena kan keberadaan Gunung Rinjani di dalam kaldera segara anak. Untuk kronologi dampak historis 5W1H, what, when, dan where, erupsi Gunung Barujari atau Anak Rinjani terjadi pada 25 Oktober 2015 di tengah kaldera Danau Segara Anak, Lombok Timur, NTB. Letusan berlanjut hingga akhir tahun. Kemudian dampak sosial atau WU, abu vulkanik berdampak langsung pada 248 148 jiwa di Lombok. Jalur pendakian ditutup total dan ribuan hektar lahan pertanian sayur di Sembalun mengalami gagal panen. Dan why dan how, magma aktif mendesak kubah lava Barajuri, memicu semburan abu setinggi 3.800 meter di atas permukaan kawah. Sebaran abu meluas hingga memaksa penutupan Bandara Bali, Lombok, dan Banyuwangi. Data justifikasi penggunaan data, di sini saya menggunakan DEM SRTM NTB, yang dimana kenapa saya menggunakan DEM NTB, mengekstrak kemiringan lereng lembah Sembalun secara akurat untuk klasifikasi datar hingga sangat curam. Kemudian ada data SAP yang saya peroleh dari BIG, membatasi ruang lingkup kajian administrasi peta khusus di Kecamatan Sembalun untuk pemetaan pemukimannya. Kemudian, pusat vulkanik menentukan koordinat kawah aktif Barujuri sebagai titik acuan pusat pembuatan buffer wilayah tempat letusan. Untuk diagram alir, di sini saya menginput data dan mengumpulkan data DEM, SAP wilayah, dan titik koordinat kawah Barujuri. Dan kemudian pemrosesan kemiringan lereng, selop pembuatan ring buffer kerawanan 3 km hingga 7 km untuk yang sangat tinggi. Dan analisis overlay, saya menggabungkan kemiringan lereng dan peta buffer kerawanan tersebut eh, dan juga menghasilkan analisis yang dimana lereng terjal diwakili warna merah dan jingga sangat curam mengelilingi dinding kaldera timur, buffer lingkar. Nah, di sini eh, analisis dari hasil peta kerawanan bencana erupsi Gunung Rinjani yang dimana lereng terjal diwakili dengan warna merah jingga dan sangat curam mengelilingi dinding kaldera timur. Kemudian buffer lingkaran melambangkan zona ancaman langsung dari kawah aktif, yang dimana zona sangat tinggi, dan zona menengah. Kawasan dasar Sembalun, hijau, datar, secara topografi aman dari longsor terjal, namun terancam bahaya sekunder berupa akumulasi kebal abu vulkanik serta aliran lahar dingin di Sungai Hulu. Dan antisipasi prabencana sebelum erupsi, sosialisasi spasial, mengedukasi masyarakat Sembalun mengenai peta kerawanan bencana yang telah dibuat agar mereka paham batas zona aman dan berbahaya. Sistem peringatan dini memasang alat seismograf pemantau magma dan sirine darurat yang aktif 24 jam di sekitar pos pemantauan Sembalun Lawang. Dan jalur rambu evakuasi juga penting untuk mempermudah evakuasi saat terjadinya erupsi Gunung Rinjani. Logistik siaga menyiapkan tempat pengungsian darurat yang lengkap dengan stok masker medis, pelindung mata, dan pasokan bahan pokok. Dan untuk antisipasi pasca bencana setelah erupsi,
Evakuasi terorganisir mengarahkan warga keluar dari radius bahaya 3 sampai 5 km menuju posko pengungsian utama yang telah divalidasi aman secara topografi. Kemudian perlindungan kesehatan, distribusi masker pelindung debu guna meminimalkan risiko infeksi saluran pernapasan. Dan sterilisasi sumber air, menguji kelayakan air bersih di Sembalun karena Danau Segara Anak berisiko tinggi meluap dan mencemari di daerah aliran sungai. Dan melakukan rehabilitasi lahan dan bangunan. Mungkin sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.